Halo para pejuang, masih di Belajar SNBT hari ke-53. Kita lanjutkan lagi pembahasan drilling santai Mr. P, PU set yang kedua. Buat yang baru nonton part ini, mungkin kalian harus nonton dari part sebelumnya dulu ya. Karena di situ Mr. udah bahas nomor 1 sampai 7. Berikutnya sekarang kita akan membahas nomor 8 sampai 14. Untuk soalnya silakan bisa diakses di deskripsi ya. Di deskripsi ada linknya, silakan bisa dibuka di situ. Kalian bisa mengerjakan dulu buat yang baru menonton di part yang kedua. Buat yang udah nonton dari part pertama, artinya kalian udah punya jawabannya. Kalian tinggal cek jawaban kalian. Kalau sudah benar ya sudah. Kalau ada yang masih bingung atau belum tepat, silakan ditonton. Kita lanjutkan lagi pembahasannya di nomor 8 sampai 14. Yuk kita mulai. Kita baca soal nomor 8. Di sini ada pola bilangan 3, 12, 48, 192, Nah, kalau kita lihat, ini perubahan angkanya signifikan ya, besarnya ya. Biasanya Mister punya feeling, kalau perubahan angkanya signifikan, pasti perkalian. Terus Mister lihat juga, angkanya ini kalau dikali itu masih bisa gitu, ada hubungan antara angkanya gitu perkaliannya. Yaitu kalau kita pikir kan paling mudah 3 ke 12 itu kan dikali 4. 12 ke 48 juga dikali 4. Maka kita cek kemungkinan 48 ke 92 juga pasti dikali 4 dan memang dikali 4 gitu kan. Maka polanya adalah simple banget ini. Kali 4, kali 4, kali 4, kali 4. Ini merupakan barisan geometri ya. Dengan rasionya R-nya adalah kali 4. Maka 192 dikali 4 adalah 768. Mudah banget, sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi sebenarnya kalau pola-pola bilangan gini, selama kalian bisa membaca pola, maka sebenarnya gampang gitu ya. Ada yang masih bingung untuk soal nomor 8 ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca dulu soal nomor 9. Masih tentang pola bilangan. Cuman biasanya yang ditanya itu pola berikutnya yang di akhir. Sekarang yang ditanya adalah pola yang berada di tengah-tengah sini nih ya. Oke, Mister tulis dulu ya polanya ya. 11 22 72 176. Oke, udah bisa tulis ya polanya ya. Berikutnya apa nih polanya nih? Kita lihat nih ya. 11 ke sini nggak tahu. Sini ke sini 22 ke 18 mungkin bisa minus 4. Tapi kalau ini minus 4, ke sini nggak tahu, ke sini 36, 36 ke 88, 8872, 8872 ini minus 16. Kayaknya bukan pengurangan sih. Coba kita lihat lagi. Nah, ganti lagi kalau belum kelihatan polanya. 11, 22. Ada 88. Ada 176. Nah, lihat. Antara 11, 22, 88 dan 176 ini ada suatu ini nih, hubungan nih. 11 ke 22 itu kan dikali 2. Artinya 22 ke bilangan yang nggak tahu ini dikali 2. Dari bilangan nggak tahu ini ke 88 kemungkinan kali 2 karena 88 ke 176 dikali 2. Dengan kata lain, bilangan yang ada di tengah sini itu adalah 22 kali 2, 44. Jadi ini kayaknya dalam satu pola ini ada dua pola yang berbeda nih. Loncat 1, loncat 1, loncat 1 nih. Jadi 11, 22, 44, 88, 176. Artinya ini juga nanti polanya akan loncat 1, loncat 1, loncat 1, loncat 1 ke berikutnya yang nggak tahu tuh. Kalau kita lihat 18 ke 36 itu adalah kali 2 ya. 36 ke 72 kali 2. Artinya, dari sini ke sini juga pasti kali 2 nih. Berapa yang dikali 2 hasilnya 18, artinya 9. Jawabannya maka untuk pola ini adalah yang C, 9 dan 44. Jadi, kalian jangan selalu terpatok bahwa polanya itu pasti antar bilangannya satu bilangan, satu bilangan, satu bilangan. Ada juga beberapa pola yang bisa loncat satu bilangan. Jadi, dia loncat 1, loncat 1. Nah, dia loncat itu juga dia loncat lagi tuh bilangannya kayak begini nih polanya nih. Loncat-loncat. Bisa jadi ada pola-pola seperti itu ya. Dan yang penting sih sebenarnya kapan kita menemukan pola ketika kita melihat ada yang konsisten gitu. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Kali 2, kali 2, kali 2. Itu tuh artinya pasti polanya. Karena konsisten perubahannya gitu ya.
Seperti itu. Konsisten bukan berarti harus sama ya. Bisa juga kali 2, kali 4, kali 6 gitu. Itu kan konsisten juga sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal nomor 9 nih? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjut ke sebelahnya nomor 10. Sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin XYZ yang digunakan untuk membuat lampu neon. Jika ketiganya bekerja, dihasilkan 249 lampu per hari. Jika X dan Y bekerja tapi Z tidak, dihasilkan 159 lampu per hari. Jika Y dan Z bekerja tetapi X tidak, dihasilkan 147 lampu per hari. Maka produksi harian mesin Z adalah berapa lampu? Nah, artinya di sini sebenarnya dengan kata lain kita akan membuat suatu persamaan. Dan persamaannya sebenarnya udah jelas. X, Y, dan Z. Mesin X, mesin Y, dan mesin Z. Ketika ketiganya bekerja, artinya kan mesin X ditambah mesin Y ditambah mesin Z itu akan menghasilkan 249 lampu. Jadi mesin X, Y, Z bekerja bareng-bareng, artinya X tambah Y tambah Z menghasilkan 249 lampu per hari. X dan Y bekerja, Z-nya tidak. Artinya X tambah Y, Z-nya nggak usah ditulis karena dia tidak bekerja, menghasilkan 159 lampu per hari. Y dan Z bekerja tapi X tidak. Artinya Y tambah Z sama dengan dia menghasilkan 147 lampu. Nah, jangan langsung berpikir kalau ini adalah SPLTV. Memang betul dia ada 3 variabel. Tapi di sini tuh kan kita cuma mau mencari, coba kalian baca di soalnya, mesin Z. Produksi harian mesin Z. Ada nggak cara langsung kita mendapatkan mesin Z? Ada. Kalian lihat persamaan 1 dan 2. Coba kalian kurangi atau kalian kurang persamaan 1 dengan persamaan 2. Sehingga kalau kita X plus Y plus Z sama dengan 249 dan X plus Y itu sama dengan 159, kita kurangin. Nah, lihat. X hilang. Y hilang. Tuh. Sehingga tinggal menyisakan Z. Di mana Z itu adalah 249 dikurangi 159. Hasilnya adalah 90 lampu per hari. Sehingga jawabannya adalah yang A. Jadi walaupun kalian lihat, Mister ada 3 mesin X, Y, Z. Harus pakai SPLTV, panjang caranya. Enggak juga. Karena tergantung yang diketahuinya juga. Kalau kayak dari sini kan Mister lihat, mau nyari mesin Z doang. Ini ada X plus Y, ada X plus Y. Eliminasi aja langsung X plus Y-nya. Langsung dapat mesin Z-nya berapa. Ngapain kalian pakai persamaan yang bawah istilahnya gitu. Dicari satu-satu X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena kan pertanyaannya fokus ke mesin Z aja. Jadi tergantung konteks pertanyaan dan yang diketahuinya apa gitu. Gak harus di SPLTV cari X, cari Y, cari Z. Orang yang ditanya lampu Z ngapain cari X, Y gitu. Kalau bisa langsung ketemu Z-nya berapa, ya udah langsung aja gitu kan ya. Seperti itu. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 11. A1B, 2C3, D4E, dan 5F6. Kenapa polanya jadi bentuknya angka dan plus huruf begini gitu ya? Udah kayak kombinasi gini. Oke, terus dulu. A1B, 2C3, 5F6, titik. Gimana nih kira-kira menurut kalian polanya? Kalau Mister ngelihatnya lihat. AB, lalu jadi C. Berikutnya double lagi, DE, lalu jadi F. Artinya polanya AB jadi C, DE jadi F. Artinya berikutnya di sini adalah GH. GH, lalu berikutnya jadi satu huruf lagi. GH berikutnya adalah I. Nah, kemudian lihat sekarang angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kemungkinan tadi kan 1 jadi 2, 1 jadi 2, artinya berikutnya jadi 1. Habis 5, 6, artinya 7 di tengahnya. Kemudian jadi 2 angka lagi berikutnya, 8 dan 9.
Jadi G7H dan 8I9, sehingga jawabannya adalah yang B. Sebenarnya ini kalau kalian lihat sekilas pun udah kelihatan tuh. A, B, C, D, E, F. Artinya G, H, I berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya nextnya 7,89 lah. Kelihatan polanya gitu ya. Ini cukup mudah juga gitu polanya. Paham ya? Sampai sini ya, nomor 11 ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 12. Jika X dan Y bilangan bulat kelipatan 3, dengan X antara 12 sampai 17, Y antara 16 sampai 19, maka kesimpulannya apa? Nah, di sini kalian lihat X dan Y adalah bilangan kelipatan 3. Maka kelipatan 3 itu apa aja ya bilangannya? Artinya kan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 gitu ya. Artinya kalian lihat kalau X itu antara 12 sampai 17, bilangan kelipatan 3 apa aja yang mungkin dari X? 12 sampai 17. Tapi 12-nya nggak ikut ya, karena bukan lebih besar sama dengan. Itu lebih besar doang. Artinya satu-satunya bilangan kelipatan 3 yang mungkin adalah 15. Maka X ini adalah 15. Sedangkan Y itu adalah bilangan antara 16 sampai 19. Kalian lihat bilangan kelipatan 3 antara 16 sampai 19 yang mungkin apa? 16 itu di sini, 19 itu di sini nih, kurang lebih kan? Artinya satu-satunya bilangan kelipatan 3 yang mungkin adalah 18. Gampang banget ya ternyata ya. Karena cuma ada satu kemungkinan gitu kan. Maka kalau kita lihat pernyataannya, yang A, X sama dengan Y, nggak mungkin. X lebih besar dari Y, nggak mungkin ya. X lebih kecil dari Y, ya udah kan 15 itu lebih kecil dari 18. X lebih kecil dari Y, selesai gitu kan. Maka jawabannya adalah yang C. D dan E nggak usah dicek lah, kan udah jelas jawabannya yang C. Kalian mau cek pun ya bisa aja, tapi ngabisin waktu buat apa? Udah bukan jawabannya. Seperti itu. Gampang ya. Jadi jangan terlalu keburu bingung dengan ngelihat yang begini-begini. Kan kita lihat syaratnya harus kelipatan 3. Antara 12 sampai 17 yang merupakan kelipatan 3 cuma 15. 16 sampai 19 yang kelipatan 3 cuma 18. Artinya cuma menuju ke satu angka dan satu angka gitu kan sebenarnya gitu ya. X dan Y-nya. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, memasuki 2 soal terakhir. Yeay, gitu ya. Selesai juga di link PU set kedua. Seperti biasa, soal terakhir tidak akan pernah Mister biarkan menjadi soal yang mudah gitu ya. Soal terakhir akan selalu Mister set menjadi soal-soal yang seru seperti biasa, oke? Kita baca soal nomor 13. Ini yang cukup rumit ya. Jujur ini rada rumit nih. Kalian harus perhatiin baik-baik caranya. Mungkin kalian punya cara yang berbeda, nggak masalah gitu ya. Tapi cara prinsip harusnya ngerjainnya sama gitu. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kilo. Jadi ada tangki, dia penuh sama minyak. Beratnya adalah 80 kilo. Ini tuh 80 kilo tuh artinya termasuk sama tangkinya juga ya. Pastinya gitu ya. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya menjadi 46 kilo. Sekarang minyaknya tinggal setengah, maka 46 kilo plus tangki. Itu tuh plus tangkinya gitu kan. Berapa berat tangki kosong? Jadi seandainya ini kosong, maka tangkinya ini berapa kilo? Jadi kita mau mencari berat tangkinya doang. Berapa kilo berat tangkinya doang. Kalau Mister akan menyelesaikan ini menggunakan suatu persamaan. Seandainya 80 kilo itu adalah berat tangki plus minyak full, artinya bisa Mister tuliskan 80 sama dengan 46 kilo itu adalah berat setengah tangki plus berat tangki. Maka kalau berat tangkinya kita fullin gitu kan, kita fullin, maka ini adalah 46 kali 2. Tapi ingat, ketika kalian mengalikan 2, itu artinya berat tangkinya sendiri dikali 2. Itu nggak akan sesuai dengan ini kan, karena 80 kilo itu adalah berat satu tangki. Sedangkan 46 ini kalau kalian kalikan 2, menjadi berat minyak full plus berat 2 tangki. Karena 46 ini include sama tangkinya juga beratnya. Maka supaya persamaan ini menjadi benar, artinya berat tangkinya harus dikurangi 1.
Jadi kalau misalkan tangki itu X, artinya Mister kurangi dengan X. Ini jangan pakai kalinya, jangan pakai X, saya pakai titik lah biar kalian nggak bingung. Gitu, ngerti nggak? 80 kilo ini kan berat minyak full plus tangki. 46 kilo ini adalah berat setengah minyak dan tangkinya include, termasuk di situ. Maka kalau Mister mau membuat hubungan dari dua persamaan ini apa? 80 kilo adalah 46 dikali 2. Karena dikali 2 artinya kan tangkinya, berat tangkinya kehitung double. Karena 46 ini tadi include tangki juga, berarti udah termasuk berat tangki. Maka supaya jadi benar, kurangi X. Di mana X ini adalah berat satu tangkinya. Nah, muncul tuh berat tangkinya. Sehingga 80 sama dengan 92 dikurangi X. X-nya pindah ke kiri, 80-nya pindah ke kanan, negatif jadi positif, 92 dikurangi 80. Maka berat tangki kosongnya saja adalah 12 kg. Jawabannya yang B. Seperti itu. Jadi ya kalau ada soal begini, logika kalian benar-benar diuji gitu ya. Jangan sampai kalian lupa bahwa 80 kilo dan 46 kilo itu cuman kalian anggap berat minyak. Enggak ya, 80-46 itu berat tangki. Artinya kalau kalian 46 ini kalian kalikan 2, artinya kan jadi 92 kilo. Itu tuh 92 kilo itu berat satu minyak full ditambah berat 2 tangki. Nah, itulah sebenarnya dengan kata yang ingin Mister katakan. Artinya kalau kalian cuma mau mencari berat tangkinya, artinya supaya dia 80 itu kan adalah berat satu minyak full dan satu tangki. Artinya kalian harus kurangin satu tangki. Dimana kalau kalian mengurangi satu tangki, artinya si X itu adalah berat tangki kosongnya dengan kata lain. Seperti itu. Jadi itu logika aja gitu. Gimana kalian bisa membuat persamaan dari suatu cerita. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau masih bingung, silakan tuliskan saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kayak Mister belum ngerti logikanya gitu ya, tanya aja di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lihat soal nomor 14. Seperti biasa, soal favorit Mister, bahasa panda gitu ya. Beri semangat banget gitu Mister kalau udah ngerjain soal bahasa panda gitu ya. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa panda. Mores Chloe berarti rumah burung. Bill Mores berarti burung hitam. Bill Fotak, langit hitam. Maka kata apakah yang mungkin dari rumah hantu? Artinya Mister tulis dulu ya. Ada Mores Chloe, itu artinya rumah burung. Fotak, itu artinya adalah langit hitam. Nah, selalu kalau ada kata-kata yang diketahui begini, Mister akan selalu mencari kata yang samanya dulu. Di sini kata yang sama adalah burung. Ada dua kata yang sama, burung di kata pertama dan burung di kata kedua. Nah, lalu artinya Mister bisa mencari burung ini kodenya apa? Karena pasti namanya burung kodenya sama, yaitu kita lihat bahwa dia adalah Mores dan Mores. Tapi di sini Mister menemukan keanehan. Jika burungnya ditulis di akhir, maka Moresnya ditulis di depan. Nah, ini polanya justru, kuncinya di sini. Kalau burungnya ditulis di awal, Moresnya tulis di akhir. Artinya antara kata dengan kode, ini saling berlawanan. Kalau katanya di depan, kodenya di belakang. Kalau kodenya di depan, katanya yang di belakang gitu ya. Nah, di mana tadi kita udah punya kesimpulan, burung itu adalah Mores. Sehingga, kalau kita mau mencari rumah hantu, itu rumahnya apa? Tadi kita tahu dari kata pertama rumah burung. Kalau burungnya Mores artinya rumahnya Chloe. Kalau rumahnya disimpan di depan, maka Chloe-nya harus disimpan di paling belakang. Gitu kan? Karena dibalik tadi. Nah, masalahnya kalau kita lihat dari kata-kata yang kita punya nggak ada kata hantu. Ya udah, kalau nggak ada kata hantu kita cek ke PG-nya gitu kan. Yang penting belakangnya harus Chloe. Maka yang A nggak mungkin, yang B nggak mungkin, yang C juga nggak mungkin. Karena kata belakangnya bukan Chloe. Harus rumah itu kan Chloe kata belakangnya artinya. Nah, pilihannya cuma ada celak Chloe atau Bill Chloe. Kita lihat Bill itu adalah hitam. Kalau rumah hitam, Bill Chloe gitu kan. Ini rumah hantu. Artinya kalau rumah hantu, kalau hantunya nggak ada di kata-kata sini, kita ambil yang D gitu kan.
Artinya hantu itu adalah celak gitu. Walaupun kita nggak tahu hantu itu dalam bahasa kodenya apa, nggak ada gitu di yang kita punya di awal. Tapi bisa kita simpulkan nggak mungkin Bill Chloe. Kalau Bill Chloe jadinya rumah hitam, bukan rumah hantu. Maka hantu itu kesimpulannya adalah celak gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Ih, seru banget nih ngerjain bahasa Panda. Misal paling seneng tuh ngerjain bahasa Panda. Kayak mecahin teka-teki nggak sih? Tahu nggak sih guys? Rasanya kayak mecahin kode teka-teki gitu. Oke? Ya, set kedua PU sudah selesai. Mister rasa kalau soal PU-PU yang hitungan begini gak susah ya guys ya. Mister nggak tahu ya kalau yang bahasa Indonesianya seperti apa, kalian kesulitan di mana. Jujur Mister juga nggak bisa bantu terlalu banyak gitu ya. Semua nggak bisa Mister ajarkan semua, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak bisa lah Mister mengajarkan semua seperti itu gitu ya. Waktunya pun terbatas gitu. Tapi untuk bagian hitungan, sejauh ini Mister mengerjakan gak ada soal yang misalnya dari 8 soal PU hitungan gitu ya, 8-8-nya susah nggak bisa dikerjain. Enggak sih. Paling kalaupun ada yang aneh 1-2 soal aja gitu dari 8 soal. Jadi jangan di skip gitu bagian PU hitungan itu, jangan di skip gitu. Tapi saran Mister juga jangan terlalu lama ngitungnya. Kalau kalian ngitungnya terlalu lama, nanti buat ngerjain yang soal-soal bahasa Indonesianya itu keburu habis waktu. Jadi ngitungnya harus cepat, mikirnya juga harus cepat gitu kalau yang hitungan. Tapi jangan di skip menurut Mister, karena yang hitungan yang gampang-gampang bener-bener gampang gitu. Bisa dikerjain dalam waktu cepat gitu ya. Oke? Semoga berguna ya di link PU hari ini untuk kalian gitu ya. Semoga ilmu kalian dalam mengerjakan PU, kemampuan kalian dalam mengerjakan PU bertambah. Berikutnya apa ya? Kita ngapain drilling PK lagi kali ya? Seru ya. PK sebenarnya Mister juga seneng banget ngerjain PK tuh, kayak ada tantangan tersendiri gitu ya dalam mengerjakan PK. Oke? Mister nggak tahu besok berikutnya apa, kalian tunggu saja video berikutnya. Akhir kata Mister tutup dengan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!